Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membicarakan manfaat, 3 manfaat tentang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan manfaat yang keempat. Manfaat keempat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tercapainya mengikuti dan mencontoh Nabi SAW sebagai panutan, sebagai ikutan. Jadi kita dengan mempelajari sirah Nabi SAW ini kita mampu, kita bisa mengikuti bagaimana Rasulullah SAW tersebut. Ittiba, ittiba. Karena sudah disebutkan bahwasanya dalam diri Rasulullah SAW itu sungguh benar-benar ada uswatun hasanah. Jadi bagaimana kita akan mengikuti uswatun hasanah kalau kita tidak pernah mempelajari sirah Nabi SAW, apalagi kalau kita tidak pernah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik dan benar. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah ini ada sebagian sumber, ini adalah sumber dari sirah Nabi SAW. Jadi kalau kita tidak mempelajari dengan baik dan benar sirah Nabi SAW, bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW? Ittiba kepada Rasulullah ini ada perintah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 kan? Yang pertama ayat di dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, panutan, ikutan yang baik. Selain itu juga di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Ittiba kepada Rasulullah. Jadi salah satu cara kita bisa mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW adalah mempelajari sirah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dalam sirah Nabi SAW dan perubahan-perubahan dalam kehidupan Nabi SAW, keragaman dan kelengkapan setiap aspek kehidupan Nabi SAW dan akhlak atau sikapnya, sehingga ruang untuk meniru, mencontoh, mengikuti dan simpati akan menjadi luas, dan mencakup semua kemampuan manusia dengan perbedaan individu dan sifat bawaannya. Karena manusia ini berbagai tingkat kemampuan untuk mengikuti Nabi SAW. Kalau sahabat, kita juga bisa melihat berbagai ragam sahabat itu. Ada betul-betul seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini adalah panutan bagi semua muslim, baik setelah Rasulullah diutus sampai sekarang, di dalam zaman demi zaman, dari tahun 1400 tahun yang lalu lebih, juga dari zaman ke zaman, dari lokasi atau posisi geografik yang beragam, juga kondisi keilmuan seseorang atau orang-orang yang mengikuti Rasulullah menjadi panutan, dan juga kedudukan mereka. Tadi juga telah kita sebutkan bahwasanya Allah telah berfirman dalam surah ke-33 surah Al-Ahzab, ayat 21, laqad kana lakum
fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjul wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Jadi orang-orang yang mengambil panutan ya, pada diri Rasulullah SAW dengan mempelajari sirah Nabi SAW ini adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah nanti pada yaumul kiamah, masuk ke alam barzah juga jumpa dengan Allah ya. Jadi orang-orang yang senantiasa ingin berjumpa dengan Allah, mengharap ridha Allah, dia akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Juga orang-orang yang akan berharap berjumpa dengan hari akhirat juga menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Karena tidak ada cara untuk mendapatkan ridha Allah, untuk berjumpa kepada hari kiamat dalam keadaan selamat dan baik, melainkan mengikuti manhaj, mengikuti sirah Nabi SAW. Begitu juga orang-orang yang senantiasa zikrullah, menyebut dan mengingat Allah dalam keadaan yang banyak ya. Senantiasa zikrullah dalam keadaan banyak. Bagaimana mau zikrullah kalau tidak ada tuntunan, panutan atau uswah dari Rasulullah SAW ya. Jadi jadikanlah Rasulullah SAW ini sebagai uswatun hasanah. Belajar sirah Nabi. Sirah Nabi sangat-sangat penting. Tidak hanya sekedar mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana kehidupan Rasulullah membumikan Al-Quran dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit melalui perantara malaikat Jibril, dijadikan kehidupan sehari-hari, hudan, jadi petunjuk hidup sehari-hari, dibumikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sirahnya. Begitu juga dengan as-sunnah, penjelasan dari wahyu tersebut. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW. Selain itu juga di dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi ini ayat selanjutnya, wala mara'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadam illa imana wa taslima. Dan tatkala orang-orang yang beriman yang ada bersama Rasulullah ketika perang Ahzab ya, mereka mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya ya, dan maha benar Allah dan Rasulnya, dan tidaklah bertambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi begitu tingginya keimanan mereka ini ya. Mereka berharap ada perang Ahzab ini ya. Ini juga ditunjukkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Yaitu am hasibatum an tadkhul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya orang-orang yang bersama Rasulullah ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan ditanya, apakah kamu kira kamu akan masuk ke dalam al-jannah dengan begitu mudah, padahal belum datang kepadamu ya seperti apa-apa yang datang kepada orang-orang sebelum kamu ya, orang-orang yang bersama Rasulullah dalam perang-perang yang dihadapi oleh mereka bersama Rasulullah, perang Ahzab, perang Uhud, perang Badar ya. Mereka ini diguncang ya, mereka ini dilanda dengan perkara-perkara yang sulit,
perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang susah, ya, kesukaran, kesusahan, ya, sehingga seolah-olah itu bumi itu diguncang bagi mereka, ya, sehingga mereka mengatakan, Rasul dan orang-orang beriman itu mengatakan, ya apa, mata nasrullah, ya, begitu diujinya keimanan. Jadi jangan menganggap remeh, ya, kita sudah mengaku beriman tapi belum ada ujian, ya, hayat jauh-jauh, ya. Oleh karena itu kita siaplah diuji apabila kita sudah mengatakan amantu billahi wa rasulih. Siaplah diuji. Bagaimana kita lihat Rasulullah dan para sahabat diuji oleh Allah, ya, sampai seolah-olah bumi itu diguncang karena sudah sangat sukar, sudah sangat susah, kesempitan melanda mereka, ya. Mereka mengharap-harap pertolongan Allah. Mata nasrullah, mata nasrullah. Mana pertolongan Allah, mana pertolongan Allah, ya. Kita bisa bayangkan kita dalam keadaan sempit, keadaan susah, keadaan sukar, terjepit, ya. Musuh akan menyerang, musuh akan menghunjam, ya. Naudzubillah, ya. Sampai kita menyebut mata nasrullah. Baru ketika itu, ala inna nasrullahi qarib. Allah berfirman, ketahui ya sesungguhnya pertolongan Allah sangat-sangat dekat. Jadi kalau ingin kita mendapatkan, ya, ini ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini berperang, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun ayat ini bersesuaian dengan perang Al-Ahzab, ketika orang-orang musyrik dan kafir yang melempar anak panah kepada umat Islam, ya, dan panah-panah ini menimpa mereka, dan saat mereka ini jiwa mereka terguncang, kolbu mereka ini sudah sampai kepada tenggorokan, ya, sudah tidak ada lagi jalan, ya. Mereka ini merasa terjepit, hampir-hampir mereka berhenti mengikuti uswatun hasanah dari Rasulullah SAW, ya. Karena lambatnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah, mana pertolongan Allah, mana pertolongan Allah. Kita bisa rasakan, ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat menghadapi musuh yang sudah dekat, yang melempar anak panah begitu banyak, ya. Kalau kita ini, Masya Allah, kita sudah gemetar. Bumi itu macam berguncang, tidak ada tempat berdiri lagi. Sampai kita mengatakan mata nasrullah. Ini bisa kita rasakan kalau kita mempelajari sirah Nabi SAW. Dan bagaimana peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW, ya, mengharapkan pertolongan Allah. Sampai Allah akhirnya mendatangkan pertolongan itu, mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Lalu pertolongan itu datang, ya. Datang pertolongan itu untuk mengkonfirmasi bahwa mengikuti contoh Nabi SAW mestilah di tempat-tempat penuh kesukaran. Jadi mengikuti langkah-langkah uswatun hasanah Nabi SAW ini bukan barang mudah, bukan barang yang enak-enak saja, ya, tapi mengikuti uswatun hasanah dari Nabi SAW ada di tempat-tempat penuh kesukaran, penuh dengan rasa kesabaran, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesusahan, dan ada indikasi bahwa kehidupan dunia ini akan hilang sebagaimana mengikuti contoh Nabi SAW dalam kemudahan. Jadi sudah jelas bahwa perkara yang berhubungan dengan akhirat adalah jalan untuk ketabahan, jalan untuk kesabaran, dan jalan untuk perlindungan dari kekalahan atau kejatuhan. Dengan demikian, mengikuti Nabi SAW ada dalam kemudahan dan kesukaran serta atas segala keadaan. Tidak hanya mengikuti Nabi dalam kemudahan saja, tetapi mengikuti jalan Nabi ini pasti akan ada jalan menanjak dan curam, ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi dan para sahabat.
ya. Masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladina amanu ma'ah mata nasrullah mata nasrullah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib, kata Allah. Jadi bukan barang mudah kita masuk dalam jannah begitu mudahnya, sebelum datang kesukaran, kesengsaraan, ya, kesulitan, kesusahan, seolah-olah bumi ini diguncang, ya. Sampai-sampai Nabi SAW, Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersamanya mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah, ya. Jadi sesungguhnya nilai, manfaat dan pemberian karena mengikuti dan mencontoh Nabi SAW dan ganjarannya yang sangat besar adalah bahwa semuanya itu hanya ada dalam niat yang kuat, azam yang kuat, dan penyelesaian masalah besar yang mungkin menguji pemiliknya dalam keikhlasan dan kebenaran imannya dan kekuatan keyakinannya, sehingga dia mungkin akan kehilangan beberapa hasil di dunia dan kalah dalam pertempuran. Akan tetapi mengikuti contoh dan mengikuti panutan Nabi SAW akan melindunginya dan mencegahnya dari kejatuhan dan kebinasaan. Dengan mengikuti dan mencontoh Nabi SAW akan mengangkatnya berdiri dekat dan melihat kemenangan, karena titik fokus model mengikuti dan mencontoh Nabi SAW sebagai uswatun hasanah adalah harapan pada hari akhirat akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kesinambungan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ya Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu indahnya sirah Nabi SAW, begitu indahnya mengikuti uswatun hasanah pada diri Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama belajar tentang sirah Nabi. Sirah Nabi ini sudah dilupakan orang, ya. Hanya segelintir orang kadang-kadang itu juga membacanya pada bulan Maulid, pada bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi SAW. Itu pun ada orang-orang yang mulutnya sumbang, ya, mengatakan itu tidak betul, ini tidak betul. Naudzubillah, tuma naudzubillah. Mari sama-sama kita belajar sirah Nabi yang sudah mulai lupus, hilang dari ingatan manusia. Mari kita contoh uswatun hasanah dengan belajar sirah Nabi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.